Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelum nonton video ini, make sure kalian sudah subscribe dan like video ini, karena di video The Mystery kali ini aku akan ngebahas kisah misterius hantu Dingdong. Hantu Dingdong atau yang lebih dikenal sebagai hantu petak umpet adalah kisah yang dibuat berdasarkan urban legend permainan Hitori Katuredo, yaitu sebuah permainan memanggil arwah penasaran menggunakan lagu yang dinyanyikan oleh pemainnya. Lirik yang digunakan dalam lagu ini cukup misterius karena beberapa kata seolah mengungkapkan sudut pandang dari makhluk halus atau hantu Dingdong yang ingin bermain petak umpet bersama manusia. Isi lirik yang ada pada lagu ini menceritakan bahwa ada sesosok makhluk halus yang datang ingin bermain petak umpet bersama manusia yang memanggilnya. Jika dalam permainan tersebut manusia yang memanggil Dingdong ini ditemukan dan kalah, maka si hantu akan menyeret manusia atau korbannya masuk ke alam mereka melalui perantara nyanyian yang dilantunkan oleh pemainnya. Setelah pemain menyanyikan lagu Dingdong, maka pemain tersebut akan menghadapi 5 fase yang harus dihadapi oleh pemain saat bermain permainan ini. Berikut adalah cuplikan dari lagu Dingdong dan 5 fase yang harus dihadapi oleh para pemain. Saat pemain sudah melantunkan mantra melalui lagu Dingdong, arwah Dingdong akan datang kepada mereka dari balik pintu dan meminta mereka untuk segera membukakannya. Saat pemain tidak mau membukakan pintu tersebut, Dingdong akan tetap bisa masuk menerobos pintu mereka. Selanjutnya, arwah Dingdong akan melihat para korbannya dari balik jendela, dan apabila pemain tersebut tidak membukakan pintu, maka Dingdong akan terus menakuti korbannya melalui suara, gerakan, ataupun ancaman agar korbannya merasa ketakutan hingga akhirnya bersembunyi dari hantu Dingdong. Persembunyian tersebutlah yang membuat hantu Dingdong semakin senang karena merasa sedang bermain petak umpet bersama korbannya. Setelah korban bersembunyi, hantu Dingdong akan menerobos pintu tersebut dan mencari korbannya dalam persembunyian. Hantu Dingdong akan memberitahu kepada korbannya agar mereka lari bersembunyi dan bermain petak umpet bersamanya. Namun kemanapun korban bersembunyi, hantu Dingdong tetap sangat mudah untuk menemukan mereka. Setelah adrenalin korban terpacu dan bersembunyi, hantu ini akan segera menemukan dan mewujudkan wujud aslinya kepada korban sampai korban tersebut merasa ketakutan dan merasa tertangkap. Setelah sudah puas bermain petak umpet dan mengancam korban, hantu Dingdong akan menunjukkan wajahnya, dan sesuai dari perjanjian permainan ini bahwa korban harus ikut hantu Dingdong menuju alam baka atau alam Dingdong untuk menemaninya dan bermain petak umpet serta mencari korban yang baru. Dengan cara itu, hantu Dingdong memiliki banyak teman untuk bermain petak umpet. Kisah tersebut ternyata berasal dari kisah nyata yang sangat sedih dan mengenaskan. Cerita tersebut diangkat dari kisah seorang anak cantik, kaya raya, dan sangat pandai yang memiliki hidup enak serta berkecukupan. Tak seindah hidupnya, kisah dia di sekolah sangatlah menyedihkan. Ia dimusuhi oleh semua teman-temannya karena teman-temannya iri dan dengki dengan kehidupannya. Hari-harinya di sekolah dihabisi dengan keputusasaan dan kesedihan, hingga akhirnya anak tersebut memutuskan untuk bunuh diri dengan cara gantung diri di sebuah gudang sekolah. Masih diselamatkan, untungnya kejadian tersebut dilihat oleh anak lelaki yang juga teman korban dari kelas sebelah yang menghentikan
aksinya. Sejak saat itu, anak lelaki tersebut memutuskan untuk berteman dengan anak perempuan tersebut dan mereka berjanji tidak akan meninggalkan satu sama lain. Setelah memutuskan untuk berteman, anak perempuan tersebut menyebut dirinya sebagai Ding dan menyebut laki-laki tersebut sebagai Dong. Setelah berteman dengan Dong, Ding tidak merasa kesepian lagi karena sudah memiliki teman yang menyayanginya, dan Ding juga menaruh hati kepada Dong. Teman-teman yang tidak suka dengan Ding terus-terusan menghasut Dong agar tidak menemani Ding. Namun cara mereka sia-sia karena Dong tetap akan menemani Ding. Pada suatu hari, Dong tidak masuk sekolah karena sedang ada acara keluarga. Dan saat itu juga Ding menjadi bulan-bulanan anak-anak yang lain, dipukul kepalanya hingga mengenai syaraf kepala dan harus mendapatkan tindakan medis. Kondisi Ding pada saat itu sangatlah parah, luka di mana-mana, mengalami koma dan tidak dapat berbicara. Teman-temannya yang merasa bersalah pun langsung mengunjungi Ding dan berjanji akan menemani Ding serta akan bermain petak umpet bersama mereka ketika Ding sudah sembuh. Ding yang mendengar pernyataan tersebut sangatlah senang dan berusaha untuk sembuh. Dan akhirnya 2 minggu kemudian, Ding dinyatakan sembuh dan dapat bermain seperti biasa. Di saat Ding sudah sembuh, Dong berbicara kepada Ding bahwa Dong akan pindah ke luar negeri dan dijodohkan di sana. Ding yang kaget pun tak henti-hentinya menangis dan berusaha untuk membatalkan rencana Dong. Namun semua itu tidak dapat diganggu gugat karena hal tersebut sudah keputusan orang tua Dong. Ding yang hancur pun memutuskan untuk bunuh diri dan memiliki dendam untuk membunuh Dong agar jiwa mereka dapat hidup di alam sana. Namun sayangnya cara Ding membunuh Dong tidak dapat berhasil hingga akhirnya Ding hanya hidup sendirian di alam yang tak tahu keberadaannya. Di alam sana, Ding hidup sendirian, tidak memiliki teman, dan terus merasa bersalah karena sudah mengakhiri hidupnya melalui cara bunuh diri. Karena sebelum meninggal, Ding diajak bermain petak umpet oleh teman-temannya dan rencana bermain petak umpet tersebut belum terjadi. Oleh sebab itu, terbitlah hantu Ding Dong yang selalu mengajak korbannya untuk bermain petak umpet dan hidup bersamanya di alam baka melalui nyanyian yang dilantunkan oleh para pemainnya. Hal tersebut bertujuan agar hidup di alam baka tidak sendirian dan memiliki teman untuk bermain. Sekian video The Misteri kali ini. Kalian bisa request video apa lagi yang akan aku bahas di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat malam.